Ya, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua ya. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ya. Semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman ini ya. Baiklah teman-teman, mungkin saya tadi udah beberapa yang perkenalan ya. Udah pada kenal saya belum? Ya, kalau belum mungkin ya saya kenalan lagi. Sudah. Mana ya? Oke, kalau sudah, saya akan langsung mulai ya. Nanti RPS-nya juga akan saya kasih ya. Yaitu pada pertemuan pertama ini kita akan bahas pegadaian syariah ya, pegadaian syariah. Bentar ya. Oke, saya akan sharing screen ya. Oke, teman-teman udah lihat ya. Nah, kali ini tidak akan hang kayak tadi ya, insya Allah. Karena ini pakainya PowerPoint ya, bukan video. Ya. Jadi lebih enteng ya. Jadi lebih ringan dibandingkan dengan yang tadi ya. Tadi ada yang ini nih. Ntar. Tadi kayaknya ada yang mau masuk tuh. Siapa tadi tuh ya? Ntar. Oh ini nih. Oke. Mengenai pegadaian syariah. Nah ini mana? Nah, ini mana ini dia nih ya. Oh. Oke. Gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjamin barang yang memiliki nilai ekonomis ya kepada pihak tertentu guna memperoleh jumlah uang. Artinya secara intinya ya. Secara intinya pegadaian itu adalah adanya kegiatan menjaminkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang. Barang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Menurut Rais ya tahun 2004, lalu menurut Budi Santoso dan Triandaru, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak, di mana barang bergerak tersebut diserahkan pada orang yang berpiutang pada seorang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang. Intinya gadai itu jadi ada semacam jaminan ya. Jaminan akibat dari utang piutang. Nah, secara Al-Qur'an ya. Secara Al-Qur'an itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Jadi di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 itu panjang ya. Ayat yang paling panjang mengatur mengenai muamalah. Di antaranya adalah menyuruh ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya hambanya ini untuk memberikan jaminan ya apabila kita tidak memiliki ilmu ya dalam pencatatan ya. Tidak memiliki ilmu dalam pencatatan. Nah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu hadisnya gadai itu ceritanya ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mana meninggal ya dan dia memiliki hutang. Nah, ketika itu Rasulullah menanyakan apakah orang ini memiliki hutang ya? Maka para sahabat mengiyakan ya kalau dia itu mempunyai hutang. Nah, begitu mengetahui orang tersebut mempunyai hutang, maka Rasulullah SAW yang tadinya mau mensolatkan orang tersebut menjadi batal gitu ya. Mau mensolatkan orang itu menjadi batal karena orang tersebut memiliki hutang. Nah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menjamin ya, saya menjaminkan ya hutangnya saya yang bayar. Nah, mendengar itu Rasulullah akhirnya kembali mensolatkan orang tersebut ya.
Nah, itu dalam hadis ya, dalam sebuah hadis. Nah, pegadaian ya ini merupakan salah satu praktek ya, lembaga ya. Kalau dulu mungkin ya itu belum ada lembaganya ya, tapi kalau sekarang sudah ada lembaganya ya, sudah ada lembaganya. Bentar ini ya. Nah, selain beberapa pengertian gadai atau rahan ya, bahasa Arabnya rahan, gadai. Yang dikemukakan di atas ada beberapa mazhab-mazhab fikih ya yang memberikan arti rahan atau gadai itu sebagaimana berikut ya. Nah, mazhab Maliki mengartikan ya bahwa gadai itu adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan rahan itu menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya. Yang tiga, mazhab Syafi'i dan Hambali menafsirkan rahan dalam arti akad, yaitu menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berpiutang tidak dapat membayar utangnya itu. Artinya jaminan tersebut akan menjadi alat untuk membayar ya, alat untuk membayar utang apabila orang tersebut tidak dapat melunasi kewajiban utangnya. Nah, itu beberapa definisi gadai ya dari beberapa mazhab fikih yang terbesar di dunia ini ya. Walaupun sebenarnya ada lebih ya dari 4 ya, sebenarnya lebih dari 4. Tapi yang pengikut yang paling banyak yang 4 itu ya. Oke, secara praktek ya sebenarnya gadai ya, praktek gadai itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Oh ya, bahkan ada hadisnya juga ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu ini apa namanya berhutang kepada seorang Yahudi kalau nggak salah ya. Dan beliau menjaminkan baju perangnya ya, baju perangnya itu, baju besinya itu kepada orang Yahudi tersebut. Ya. Ya. Jadi beberapa orang yang di atas dapat disimpulkan bahwa praktek rahan pada prinsipnya bersama dengan praktek gadai secara konvensional ya. Nah, hanya saja mungkin nanti ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi ya. Di mana ada barang yang digunakan sebagai jaminan sebagai kreditur ya. Jaminan bagi kreditur yang dalam istilah Islam disebut sebagai murtahin atau yang meminjam ya. Atas pinjaman yang diberikan kepada debitur ya. Atau dalam Islam itu rahin ya, rahin. Rahin itu yang memberikan pinjaman ya. Rahin itu yang apa namanya? Yang menerima barang yang digadaikan itu ya. Nah, transaksi rahan di Indonesia dibagi menjadi dua. Ada rahan biasa ya, di mana marhun dapat terdiri dari segala benda yang memenuhi ketentuan ya. Syariahnya ada rahan emas, di mana marhun harus berupa emas. Barang jaminannya harus berupa emas ya. Nah, ini ada rahan biasa itu ya macam-macam ya. Seperti laptop ya, terus apalagi mobil ya, motor, BPKB-nya mungkin ya. Terus ya barang-barang berharga lah, elektronik itu biasanya masih bisa digadaikan ya. Tapi itu juga biasanya tergantung dari nilainya juga ya, dari apa barangnya juga. Nah, walaupun sekarang hampir sebagian besar ya itu pakainya emas ya. Pakainya emas. Kenapa pakai emas? Karena emas itu nilainya stabil ya. Nilai stabil karena yang memang emas itu dia logam mulia ya. Maksud logam mulia itu apa? Maksudnya itu dia tidak akan bertambah ataupun berkurang ya. Dari semenjak bumi ini diciptakan sampai kiamat ya. Emas itu tidak akan pernah bertambah ataupun berkurang ya. Kecuali Mas Parto dan Mas Harjo ya, itu bisa bertambah bisa berkurang ya. Ya. Oke.
Rahan emas adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari rahin pada mutahin sebagai marhun atas marhun bih yang diberikan mutahin pada rahin. Menurut Ansori tahun 2006. Nah, sebenarnya secara apa ya, hukum asal muamalah ya teman-teman, kan udah belajar fikih muamalah belum? Udah belajar fikih muamalah belum? Halo, halo. Ya. Udah ada yang belajar belum? Halo? Tes? Udah ada yang belajar fikih muamalah belum? Iya Pak, lagi belajar. Oh, lagi belajar. Ya. Mungkin kalau sudah tahu tentang fikih muamalah ya tahulah kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih ya. Yaitu apa? Bedanya fikih ibadah dengan fikih muamalah ya. Jadi kalau fikih ibadah itu al aslu fil ibadah apa tuh? Haram ya, haram. Tahrim. Ya. Asal dari itu siapa tuh? Masih ada jakrik. Ya, asal usul dalam ibadah itu adalah haram ya. Kecuali kalau ada dalil yang menyuruhnya ya. Kecuali kalau ada dalil yang menyuruhnya. Nah, contoh misalkan ya sholat subuh perintahnya 2 rakaat ya, maka harus 2 rakaat ya. Jangan sampai mentang-mentang lagi semangat sholat subuhnya 4 rakaat. Ya boleh ya. Karena tidak ada perintahnya ya. Nah, beda dengan muamalah ya. Nah, pegadaian ini salah satu praktek muamalah ya, praktek muamalah. Kalau muamalah itu kan al aslu fil muamalah ibahah ya. Asal usul atau hukum asal dari muamalah itu adalah boleh ya. Asalkan tidak ada dalil yang melarangnya ya. Nah, jadi dalam koridor yang halal ya, dalam koridor yang halal. Nah, ini muamalah. Nah, ini fatwa DSN MUI nomor 26, DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang gadai emas syariah. Pada dasarnya transaksi rahan emas memiliki kesamaan dengan rahan biasa baik secara rukun maupun syarat sahnya. Yang membedakan dua transaksi tersebut adalah rahan emas marhun harus berupa emas ya, sedangkan pada yang biasa tidak berupa emas ya. Tidak berupa emas. Ya, ini pada ini aja marhun aja ya. Nah, untuk marhum berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan ya. Kenapa tidak ada biaya pemeliharaan pada marhum emas? Ya tadi saya bilang ya, emas itu kan logam mulia ya. Jadi nggak akan berkarat. Jangankan taruh di gudang, dikubur aja emas itu dia tidak akan pernah keropos ya. Dikubur ribuan tahun, emas itu emas murni ya. Itu tidak akan pernah keropos. Kecuali emas karjo, emas karyo ya. Kalau dikubur ya jadi tulang ya. Tapi kalau emas murni ya itu dikubur ribuan tahun ya tetap emas ya. Nah, itu aja dikubur ribuan tahun tetap jadi emas. Apalagi cuma taruh di gudang ya kan, yang akan hilang, nggak akan keropos kecuali kalau dicolong ya, dicuri baru hilang ya. Nah, tapi dari segi pemeliharaan maksudnya ini apa? Beda dengan barang-barang yang lain ya, kayak laptop yang dijaminkan BPKB kan. Nah, itu mungkin ada biaya pemeliharaan. Kenapa? Karena ya namanya BPKB kan bisa jadi dimakan rayap ya kan. Laptop bisa jadi rusak apanya apa namanya motherboard dan segala macamnya lah ya. Yang pasti dia butuh pemeliharaan. Nah, di sini yang akan salah satu menjadikan pembeda antara yang syariah dengan yang konvensional ya. Nah, yang ada adalah penyimpanan di mana benar-benar besar biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijaroh atau akad sewa menyewa. Ya, akad sewanya. Jadi pegadaian itu ada yang bilang akadnya itu akad rahan ya. Tapi ada yang bilang akadnya itu akad
qard dan akad wadiah. Ya. Ada yang bilang cuma satu akadnya itu akad rahan itu sendiri. Tapi ada juga yang bilang kalau pegadaian itu dia dua akadnya itu akad rahan dan akad qard dan akad wadiah yat amanah ya. Nah, ini akad qard. Ada yang bilang akad qard. Merupakan akad yang digunakan dalam praktek rahan emas. Qard itu tahu teman-teman. Qard itu maksudnya itu pinjaman ya, pinjaman. Qard itu pinjaman. Ada yang bilang qardul hasan, yaitu pinjaman yang baik. Maksud pinjaman yang baik itu apa? Ya pinjamannya itu ya minjem 1.000 dibalikin 1.000 gitu ya. Akad qard ya. Hal ini dikarenakan dalam praktek rahin emas marhun hanya berupa barang yang tidak menghasilkan, tidak dapat dimanfaatkan yaitu berupa emas. Sehingga murtahin akan mendapatkan biaya upah atau fee dari rahin ya. Karena murtahin telah menjaga dan merawat marhun dengan kata lain untuk biaya penyimpanan dan pemeliharaan ya. Nah, jadi dia akan dapatkan fee ya, dapatkan ujroh ya dari rahin karena murtahin telah menjaga dan merawat marhun ya atau barang jaminannya itu ya. Nah, menurut Rais tahun 2004 ya. Nah, sama itu juga murtahin juga diperbolehkan mengenakan biaya administrasi kepada rahin ya. Jadi boleh ada biaya administrasi. Nah, cuma nanti biaya administrasinya ini dia harus berupa nominal ya, bukan dalam persentase. Kenapa? Ya, bukan salah persentasenya, bukan ya. Tapi apa? Kalau nominal itu gini teman-teman. Barang ya, kalau ditaruh di tempat yang sama dengan perlakuan yang sama, dengan fasilitas yang sama, walaupun barang itu lebih mahal, tapi kalau ditaruh di tempat yang sama dengan barang yang murah, ya, maka biaya perawatannya sama, gitu ya. Kalau misalkan perlakuannya sama, ya. Nah, beda kalau misalkan barangnya itu ditaruh di tempat yang memang khusus, ya, di tempat yang memang ada ininya, ya, perlakuan khususnya, ya, yang menyebabkan biaya khusus. Nah, itu baru boleh ada beda. Itu pun juga harus dalam bentuk nominal, bukan persentase. Ya, sebab kalau persentase nanti takutnya dia nggak adil, terus juga membuka peluang riba ya. Jadi takutnya disamakan dengan ke suku bunga atau apa gitu kan. Nah, kalau persentase seperti itu. Tapi kalau nominal dia langsung melihat berapa besar biaya perawatan, ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan dan itulah yang dibayarkan. Ya, tapi kalau persentase kan bisa beda-beda. Ya, misalkan laptop yang harganya 10 juta sama laptop yang harganya 7 juta. Ya, 10%-nya kan beda tuh, ya kan? 10% dari 10 juta mungkin dia akan dapatnya 1 juta. Tapi kalau 10%-nya 7 juta dia kan dapatnya 700.000. Padahal laptop yang 7 juta dengan 10 juta itu perlakuan pelayanannya sama gitu, di tempat gudang yang sama, perawatannya sama. Nah, tapi ininya beda, harganya beda. Nah, ini kan nggak boleh seperti itu ya. Ketika memang itu harga pelayanannya sama, gudangnya sama, tidak ada perlakuan khusus ya, maka itu harus sama ya, harus sama. Nah, dalam akad qard ini rahin hanya memberikan modal pinjaman ya. Nah, yang tadi yang saya bilang yang qard itu yaitu qardul hasan, itu pinjaman yang baik. Nah, ini salah satu akad yang digunakan dalam pegadaian syariah ya. Nah, ada biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya materai, notaris, biaya pemeliharaan dan biaya lain-lainnya yang terkait ya. Nah, jika rahin mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman ya. Nur Hayati dan Wasilah tahun 2011. Sedangkan untuk rukun dan ketentuan syariah akad qard ya sama dengan akad rahan. Nah, ada yang bilang qard ini sama dengan rahan ya, tapi ada yang bilang juga qard itu beda dengan rahan ya. Bedanya apa? Kalau qard ya minjem 1.000 ya 1.000. Tapi kalau rahan itu dia minjem tapi ada jaminannya ya. Minjem tapi ada jaminannya. Nah, ini untuk menghindari riba, maka pengenaan biaya administrasi dapat berupa nominal. Ya, tadi saya bilang ya, bukan persentase. Iya. Iya. Itu di-mute dulu ya.
Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Jadi ya tadi itu ya biaya notaris, biaya administrasi, biaya apa namanya yang lainnya itu ya. Ayo ini siapa ini? Halo itu siapa yang ketawa-ketawa itu? Coba kameranya dibuka. Nggak kelihatan nih. Oke, saya lanjutkan. Saya kelihatan nggak, Pak? Mana? Nggak ada yang kelihatan nih. Mencurigakan nih. Penampakan, Pak. Ah, iya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini bagian skema akad kord dalam pegadaian ya. Bukan kord yang biasa ya. Nah, jadi di sini ada barang marhunnya ya. Ada yang dijaminkan barang jaminannya ya. Ada barang jaminannya ya. Woi, Febriansa, di mana itu? Lagi di luar ya, Febri ya? Muhammad Wiraharjo ya lagi ini nih. Lagi di warung nasi goreng ya. Oke, saya lanjut ya. Murtahin ya, si peminjam ya. Nah, ini ada jaminannya, lalu ada marhun bihnya, lalu ada apa namanya? Barang jaminannya ya. Barang jaminannya. Nah, ini akad kod untuk pegadaian ya. Nah, itulah sedikit mengenai pegadaian ya. Sedikit mengenai pegadaian. Ada yang ingin tanyakan? Jadi gini teman-teman ya. Ada beberapa orang atau pihak yang mana mengharamkan ya lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Bank syariah ya. Pegadaian syariah, lalu asuransi syariah ya. Ya, alasan mereka itu karena berasal dari orang luar Islam ya, dari luar Islam gitu. Nah, menurut saya itu bukan suatu dalil ya untuk apa istilahnya mengharamkan ya. Nah, kenapa? Karena sejarahnya juga kan dulu Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu kan menggunakan dinar dan dirham ya. Dinar dan dirham. Nah, dinar dan dirham itu berasal dari Romawi dan Persia ya. Kalau memang mutlak langsung diharamkan, pastilah Rasulullah akan menolak dinar dan dirham ya, pasti akan bikin mata uang sendiri kan. Pasti akan bikin mata uang sendiri, tidak menggunakan dinar dan dirham. Nah, kan tapi karena dinar dan dirham ini dia memiliki stabilitas ya, nilai yang stabil, maka Rasulullah SAW terima kan. Nah, begitu pula pada sekarang ini ya. Sekarang ini kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam lembaga ya. Lembaga-lembaga keuangan. Ya sama. Jadi ya kita tinggal ini kan aja apa? Karena sistemnya kan sistemnya walaupun tidak 100% baik ya, tapi setidaknya itu akan lebih mudah bagi kita untuk melangkah ya, dibandingkan kalau kita benar-benar dari nol lagi ya, dari nol lagi dan kita mengulang lagi, itu akan menjadi memakan banyak biaya dan memakan banyak waktu ya. Nah, lebih baik ya kita apa yang ada ini coba kita lihat ya, lalu kita jadikan syariah ya, selama tidak istilahnya apa ya, selama mudaratnya itu tidak besar ya. Beda misalkan kalau diskotik ya, udah Pak gitu kita bikin diskotik syariah, nggak bisa ya, karena dia memang sudah haram gitu kan. Nah, apa dari
dari apa namanya tingkat kemudorotannya udah tinggi banget gitu ya. Nah, bikin ini aja Pak, bikin apa namanya bar syariah, nggak bisa ya. Apa namanya? Ya kita mensyariahkan itu juga nggak sembarangan mensyariahkan, tapi lihat dari sisi kemudorotan dan manfaatnya ya. Kalau memang manfaatnya itu masih lebih besar dan itu memang diperlukan ya, istilahnya itu bukan hal yang tidak bermanfaat, itu memang ada manfaatnya. Nah, tinggal kita ini kan aja, misalnya kita ambil secara manfaatnya ya dan hilangkan mudarat-mudaratnya ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak. Iya. Iya. Ya, gini Pak.